Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengikuti kegiatan Bina Iman. Anak-anak, minggu ini kita sudah masuk dalam minggu biasa yang ke-21. Injil Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah kebenaran dan kehidupan. Dan mari kita mengikuti kegiatan Bina Iman minggu ini dengan penuh semangat dan sukacita dari Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Untuk itu Tuhan, bimbing kami mulai awal hingga akhir supaya kami dapat mengikuti kegiatan dengan lancar. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu supaya menjadi orang yang mengerti akan kehendak-Mu, dan jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pewaris iman Katolik yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anak-Mu yang saat ini akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami mampu memahami kehendak-Mu dan dapat melaksanakan
perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Dan sekarang mari kita bersama-sama mengikuti renungan minggu ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Murid Sejati. Saudara-saudari terkasih, banyak dari kita pasti sudah pernah mendengar kata tereliminasi. Biasanya, kata ini terdengar pada acara atau kontes yang diadakan di stasiun televisi. Dari ribuan orang yang mendaftar ikut kontes, satu persatu tereliminasi sampai tersisa beberapa kontestan untuk babak final. Dalam bacaan kita hari ini, kita juga melihat ada banyak orang yang tereliminasi. Orang-orang yang tadinya sangat antusias mencari Tuhan Yesus dan mau menjadi muridnya, kemudian mengundurkan diri karena mereka tidak bisa menerima perkataan keras dari Yesus. Namun mereka bukanlah ke-12 murid inti, melainkan bagian dari orang banyak yang sudah mengikuti Yesus dalam berbagai kesempatan. Namun, Tuhan Yesus tidak khawatir tentang banyak orang yang meninggalkan Dia, karena Dia memang tidak mencari massa. Yang Tuhan Yesus cari adalah murid yang sejati. Perkataan Tuhan Yesus tentang makan dagingnya dan minum darahnya memang mengguncangkan orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa itu belum seberapa jika dibandingkan dengan kejutan yang akan mereka alami kelak ketika mengetahui kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya ke surga akan diikuti dengan turunnya Roh Kudus yang mengaruniakan kehidupan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Sesudah banyak orang yang mengundurkan diri, Tuhan Yesus ingin menguji ke-12 muridnya. Apakah mereka juga akan mundur? Rasul Petrus menegaskan bahwa tidak ada pribadi lain yang lebih mereka percayai selain Yesus, sebab perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Rasul Petrus mengenali keunikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus tahu
bahwa pengakuan Petrus bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan karena pekerjaan Allah di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang kelihatan seperti murid Yesus, tetapi belum tentu merupakan murid sejati. Ukurannya adalah apakah orang tersebut tetap beriman dan tetap di dalam firman-Nya. Hal ini juga bisa menjadi alat ukur bagi diri kita sendiri untuk melihat apakah kita termasuk murid-Nya yang sejati, yang tetap beriman dan sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya. Berbicara soal iman, iman bukan hanya soal batin, tetapi iman sesungguhnya harus nyata dan konkret dalam hidup. Apa yang dihayati sesungguhnya harus ditampakkan dalam kata, tindakan, dan perbuatan kita setiap hari. Semoga kita termasuk murid-murid-Nya yang sejati, yang tetap beriman dan hidup di dalam firman-Nya. Amin. Anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan aktivitas minggu ini. Dan sekarang kita akan membuat keterampilan dari kertas. Selamat mencoba.
Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan doa dan harapan kita dengan berdoa Bapa kami. Marilah teman-teman kita berdoa Bapa kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman Bina Iman yang terkasih, terima kasih hari ini kita semua sudah mengikuti Bina Iman dengan penuh sukacita. Semoga kita semua semakin terberkati. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua telah mengikuti Bina Iman hari ini. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang semakin rajin dan tekun agar iman kami akan Engkau terus bertumbuh. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Terima kasih teman-teman semua. Jaga kesehatan selalu. Tetap semangat untuk berdoa, belajar, dan bermain di rumah. Tuhan Yesus memberkati.